Audio Jungle. Sesuai tema yang diinginkan UI dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Erdogan Wakil, saya diminta menjelaskan tentang ulumul Quran. Di undangan ditulis sampai 3 sesi. Sebetulnya saya hanya ingin 1 sesi, karena kalau 1 sesi sudah pinter berarti cerdas semua. Maka yang saya pasti sanggup itu 3, tapi yang seterusnya nggak mesti. Dari 3 sesi ini saya pilih yang tema ini adalah mengenali surat Makkiyah dan Madaniyah. Ini penting sekali karena 1, tema Makkiyah mesti tema-tema tauhid. 2, mengabaikan hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Misalnya dulu pernah lama sekali khomer atau sesuatu yang memabukkan itu tidak diharamkan. Tapi meskipun Quran tidak pernah bilang halal, tapi lama sekali tidak bilang haram. Ini penting saudara. Kenapa ya? Karena kalau perang itu orang-orang kafir punya dulu ngeflag dulu. PD-nya bukan main. Yang orang Islam nggak ngeflag. Jadi kalau perang apa pedang. Kata orang-orang Islam yang masih sahabat awam-awam itu sudahlah sama-sama ngeflag. Akhirnya ya sama tentunya. Jadi sehingga zaman itu masih ada ayat. Semoga di antara yang di sini ada yang hafal Quran. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna min dua sakara. Di antara nikmat Allah adalah dari 2 anggur dan kurma kamu tattakhiduna sakara. Kalian atau kamu masih bisa bikin sesuatu yang memabukkan. Sakara sesuatu yang memabukkan. Karena dulu lama sekali orang itu jadi kebutuhan. Parahnya ya di perang itu, yang orang kafir yang dulu sehingga PD, yang orang Islam banyak. Lama sekali itu. Dan termasuk ayat yang unik, dihalalkan, diharamkan sampai dalam disiplin ilmu ada 3 hal yang sampai 3 kali terjadi nasabah masuk. Di antaranya adalah masalah khamr. Setelah ada satu peristiwa, yaitu sahabat jadi imam. Karena dia setengah makhluk, bacanya kuliah ilal kafirun, akidu mata akidun, wa'adun akiduna makhluk, pokoknya kafirun, hanya jadi-jadi. Saya menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa, pokoknya kacau semua. Karena kacau ini dilaporkan kenapa? Karena imamnya nge-flag. Akhirnya diturunkan ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk ketika kita fokus sholat. Jika kira-kira kalau mabuk ya jam 6:30 karena masih jauh dulu ya kira-kira seperti itu. Baru terakhir ada satu peristiwa yang karena mabuk sahabat itu saling hampir bunuh. Kemudian diharamkan al-qatata secara pasti. Yaitu disebut fahal antum muntahun, harus benar-benar berhenti dari mabuk. Ini menunjukkan dan pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah yang pilihan Allah saja dalam melaksanakan syariat itu tadrijah, sedikit demi Allah. Jadi ada gerakan misalnya Islam kafah itu juga ada prosesnya. Dulu pernah ada gerakan latar kabun atau bakon atau kabah dalam hidup itu setapak ini, termasuk ngaramkan khamr saja ada. Maka bisa dipastikan kayak ayat-ayat Islam kafah itu pasti periode Madaniyah. Karena kalau periode Makkiyah seperti tadi ada periode di mana khamr saja masih dihitung tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasanah. Ada periode la taqrabu sholata wa antum sukara sampai periode benar-benar haram minum. Lalu definisi khamr itu apa? Dulu zaman Nabi didefinisikan asyirul iman, perasan dari aku. Lama-lama oleh ulama usul, ini pentingnya ulama. Ulama ini tetap super penting, bukan sekedar penting lagi tapi super penting. Karena Rasulullah itu kan ditakdir jamil kali
bukan lagi asyirul inap tapi makhomarol akwa, sesuatu yang meracuni akal atau yang mengganggu apa saja makro ini. Bisa rizki atau apa saja, yang penting makhomarol. Termasuk ya mabuk cinta, mabuk harta, mabuk apa. Itu ya agaknya abus. Saking tidak waratnya ya Quran untuk kepentingan politik, bukan politik dasar ayat. Itu agak homer sudah. Karena begini, dalam ilmu fikih itu ada istilah tangkibul manat. Tangkibul manat itu satu kejadian tertentu yang kasuistiknya, waqiahnya itu dihilangkan semua atau ditetapkan sebagian, dihilangkan sebagian. Itu yang tahu ulama. Maksudnya ulama yang waras ya, yang memang benar-benar ulama. Bukan ulama pesanan atau ulama jual beli, dan memang benar-benar ulama. Karena sekarang kan hanya ulama di bendung, nggak jelas asal usulnya, terus tahu-tahu jabat, terus punya otoritas. Ya seperti itu, ulama yang diuji oleh ulama, bukan diuji oleh masyarakat. Dulu syarat jadi ulama itu diuji 100 ulama yang spesial di bidang itu. Imam Bukhari ketika jadi imam ahli hadis itu diuji 100 ulama ahli. Sanadnya dibolak-balik terus dites. Baru terus. Kalau sekarang nggak pejabat roh jadi pejabat ulama. Apalagi di Indonesia Menteri Agama di jabatan politik. Tapi ketua dia yang baca satu fatwa. Ya sudah, tapi itu sudah takdir kita terima saja. Di antara iman itu terima foto dan ada satu kejadian, nanti anak-anak mahasiswa mungkin bisa mengkaji lebih jauh. Tapi ini 3 kali jauh, jangan sudah karena belum mati sendiri saya. Jadi jatuhnya 1 September ya. Ya harus tunggu dulu saya harus. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka. Qala wa qaqtu imra'ati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa saya bersetubuh dengan istri saya di hari Ramadan, waktu yang Ramadan? Kita tahu ya harus bayar apa? Kafarah uzma ya. Sanksinya apa? Kafarah uzma. Kafarah uzma itu kafarah super besar, yaitu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Jelas ya teks hadisnya ja'a Arabiyun, orang Bedui datang, orang kampungan datang. Kemudian kasusnya menjima istrinya di siang hari Ramadan. Pertanyaannya begini, setelah itu kata Nabi, kamu bisa merdekakan budak? Ya tidak bisa, kan miskin. Ya sudah puasa 2 bulan. 5 hari aja kecelakaan di kok disuruh. Terus ya sudah, kasih makan 60 orang miskin. Kasihkan siapa ya? Kasihkan orang miskin. Saya ini orang paling miskin di kampung saya. Jadi sudah miskin pola, sudah miskin. Makanya orang miskin anaknya banyak mulai dulu. Karena ya hiburannya ini. Akhirnya terus kata Nabi santai saja, dengan santainya Nabi ke kamar ngambil beberapa makanan itu. Ya sudah, ini kasihkan orang fakir di daerah kamu. Saya paling fakir, ya sudah pakai kamu aja. Lalu begini sekarang mungkin, kira-kira kata Robi itu dibuang apa enggak? Misalnya orang kota yang ngalamin gitu kena sanksi begitu enggak? Kena kan? Kena. Jadi kata Robi dibuang. Ini namanya tangkibul manat. Tidak harus orang Arabi, tidak harus orang apa? Orang kota maupun orang mana saja juga. Lalu orang ini orang merdeka, sama budak pun akan kena ketentuan yang sama. Ini namanya tangkibul manat. Sesuatu yang enggak penting dalam aturan hukum, catatan-catatannya dibuang. Itu namanya orang. Nah sekarang pertanyaannya begini, bersetubuh atau hubungan suami istri dengan istri hukumnya halal apa haram? Tidak jawab. Halal. Berhubung statusnya halal, bagaimana dengan orang yang makan siang di hari Ramadan tanpa udzur syarat? Jadi yang misalnya ada orang ya, kayak Pak Sadi ini, nggak sakit nggak apa, iseng ingin makan mie, terus makan mie jam 9. Kira-kira kena sanksi yang sama kayak jima apa enggak? Sama. Karena jima di hari Ramadan statusnya boleh. Tapi karena hak kan dihormati Ramadan, melecehkan kehormatan Ramadan tanpa udzur syara, maka hukumannya berat. Padahal makan statusnya seperti itu. Maka menurut Mazhab Malik, makan pun kena sanksi seperti itu.
Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak. Al-kafaratul uzma, kafarah yang se-esen itu khusus untuk tadi yang jima pada hari Ramadan, bukan yang lain. Karena di mana-mana jima itu terlalu seru, maka sanksinya itu berat. Meskipun halal sama istri kan halal. Buktinya adalah tahalul awal. Kira-kira seorang ihram tahalul awal kan boleh semua yang haram ketika ihram, kecuali apa? Jima. Jadi selalu jima tidak agak masalah. Nah ini namanya ijtihadnya ulama. Lalu setelah tahu itu, kenapa kita butuh usul fikih? Begini, saya berkali-kali cerita ini guyonan tapi pasti benar, bukan mungkin benar tapi pasti. Ada orang lapor ke kiainya, perempuan, Pak Yai, santri jenengan yang dulu jenengan akadkan sama saya sering nabur. Di mana-mana nabur itu kan pakai kanan. Ya bahasa Jawa nabur itu pakai apa? Tangan. Santrinya dipanggil, kamu jangan sering nabur istri kamu. 2 bulan lagi lapor, sekarang nggak nabur ya, jadi nyakiti. Kenapa kamu sekarang nyakiti? Kan Pak Yai hanya ngaramkan nabur, ini kan nyakiti pakai kaki. Kira-kira ini bisa goblok apa tekstualis? Goblok tekstualis. Nah, sekarang nyakiti pakai kaki juga menyakiti, meludahi menyakiti, menerlantarkan. Di sini maka ulama semuanya sepakat ada aturan bernama kias. Kias itu menganalogi hukum dengan hukum yang mansus, yang eksplisit disebut Rasulullah SAW. Tanpa ilmu ini Islam akan kurang stok untuk menjawab sekian perkembangan zaman. Itu namanya tangkihul mana. Sesuatu yang tidak penting, yang tidak menjadi catatan hukum hilang. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena tadi pasti semua hukum itu ada ilah, ada pokok asal usul bicara. Jika ilah hukum itu terpenuhi, maka waktu dan tempat itu sudah tidak penting. Sehingga misalnya katakan Ka'bah itu apa menurut Anda? Ka'bah itu Ka'bah yang terkenal. Bangunan itu apa tempatnya? Kalau kita bilang sebenarnya ya Ka'bah itu betul-betul bus itu Ka'bah. Lalu ketika Nabi Ibrahim sebelum bangun Ka'bah, dia tawaf kemana? Padahal kita ingat sebelum Nabi Ibrahim pun semua Nabi tawaf di Ka'bah. Itu maknanya tempat yang dipakai Ka'bah apa Ka'bah bangunan? Tempat yang dipakai Ka'bah hatta lamin hadamatil Ka'bah, sehingga andaikan Ka'bah itu hilang sama sekali tetap tawaf wajib, yaitu di tempat itu. Maka definisi hukum penting sekali, karena sekali salah maka kita akan salah seterusnya. Ya salah sekali salah salah terus. Ini termasuk dari itu. Makanya kita harus mengenali mana makiyah, mana lalu fungsi paling pokok dalam mengenai makiyah madhiyah itu masalah nasa masuk. Nasa masuk misalnya status hukum. Pernah ada satu peristiwa hukum di mana dulu besar lama-lama di Ramadhaniyah tidak. Dulu kalau ditaburi orang kafir menang itu tidak ada. Di era Medina kalau ditaburi orang kafir menang itu diundang. Karena sudah dibolehkan melawan sesuai kedoliman yang dilakukan di era kafir. Maka udina lillahi yaiqotal nabi anahu. Kalau dulu Pak Wandu waspada kalau ada kejadian apapun disuruh memaafkan, tapi Madinah disuruh apa? Nah, samanso itu masih hal yang mudah karena didukung oleh perilaku sahabat dan ulama setelah. Misalnya menghadap kiblat. Dulu Rasulullah itu sholat kita tahu bagaimana Baitul Maqdis 16 bulan, gila 17 bulan. Sisanya hanya 16 atau 17. Setelah itu dinasah, disuruh atau diminta menghadap Ka'bah. Nah, mengidentifikasi nasab itu dalam konteks itu gampang sekali karena didukung perilaku. Memang setelah sahabat itu yang kita saksikan semuanya menghadap apa? Ka'bah. Sehingga nasab seperti ini itu gampang, pelacakannya apa? Gampang. Masalahnya selalu ada nasab mansuh yang susah dilacak karena nggak menjadi perilaku. Misalnya hukum-hukum yang dilibat. Misalnya begini, kalau sampai ditanya hukumnya berbaik sama orang fasik itu gimana? Kalau orang politik banget nanti ketularan fasik. Tapi kalau yang agak terbuka itu tantangan. Apa? Tantangan. Sehingga yang seperti ini itu ramai. Itu pasti tidak. Saya punya kitab namanya Hilyatul Auliya, itu 14 jilid. Baca judulnya aja sudah capek karena 14 jilid. Satu jilid
jilidnya kira-kira 600 halaman. Ya kalikan sendiri itu berapa? Di situ ada materi dulu lama dari mata bapak saja. Itu dianya diceritakan di situ cerita-cerita dari. Makanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Suatu saat ini mulai cerita bukan sekedar ulama. Nabi Ibrahim didatangi malakul maut. Malakul maut itu malaikat yang uji nyawa. Dia kematian. Itu datang Ibrahim. Saya malakul maut di Israel. Mau nyambut kamu. Kan bisa dibagi sama Ibrahim. Kamu itu Israel ya. Kamu tahu saya siapa? Ya tahu. Kamu itu Rahman kekasih. Kata Nabi Ibrahim, halo aitali itu khodilah. Masa kekasih yang dikasih? Ini loh yang bagi kamu masa. Karena malaikat gak pernah ngaji, gak pernah berdoa. Malaikat kan lugu, ya sudah terbang lagi. Ya Allah katanya Allah. Apa kata itu? Kalau ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih yang dikasih? Itu yang dikasih. Sekarang tahu? Karena malaikat tadi gak pernah belajar, gak pernah ngaji apa-apa, gak pernah punya hukum. Kata apa ini? Dia sudah bilang ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyal khalilah. Masa kekasih tidak siap bertemu yang dikasih. Oh katanya Allah gini, masa kamu kekasih Allah tidak siap ketemu? Oh ya oke nggak masalah. Jadi logikanya boleh dulu logika. Begitu juga ada beberapa nabi yang seangkatan. Itu kalau debat itu nggak kubu-kubunan terus diwujudkan. Kalau saya biasa aja. Nabi yang satu periode yang ilmunya sama itu hanya dua, Yahya dan Isa. Ya, Musa dan Harun kan enggak sebetulnya senior Harun, tapi Nabi Harun jadi Nabi itu atas proposalnya Nabi Musa. Sehingga enggak mana Nabi Harun itu kakaknya, tapi enggak berani bantah Nabi Musa. Karena dia jadi Nabi itu atas Musa. Nabi Musa kita tahu al-Sakil. Nah, bukan Fir'aun. Musa kecil sudah benar. Kalau ketemu Fir'aun itu jenggotnya dikeluarkan. Tarik terus Fir'aun mikir, ya saya kayak saya. Lama-lama Fir'aun ya jangan-jangan bisa aja. Nah ini turunan orang. Serahkan kita tahu Fir'aun itu Mesir. Terus kata istrinya Fir'aun belain senda namanya anak kecil yang nggak tahu ada tahu. Masa buktikan itu tadi ada jamroh Musa juga milih. Sebenarnya Musa itu juga milih. Tapi kalau nggak perlu hukumannya dibunuh. Berarti dia jambak janggotnya Fir'aun itu sengaja. Akhirnya sama Jibril diarahkan ambil apa? Jamroh lagi, jamroh lagi. Ya terus di tanah akhirnya jadi al-Sakir. Ya ketika beliau jadi nabi yang belum penjelasan itu. Yang kita surah Sodri, Wesri, Amri, Wallah, Datang Desa, yang bau itu supaya Ali, Wallah, Binahi ya. Wa akhiru wa afsal kuminisan fa'usil ma'i ridai soddi. Saya ini kidal ya Allah dan Harun lebih fasih, maka jadikan dia Rasul sebagai jubir. Yang modern ya. Ketika Nabi Musa ngomong, yang ngendikan siapa? Harun. Ada lagi sebenarnya tapi tidak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Karena Lut ini junior, anak pernah keponakan sama Nabi siapa? Nah yang benar-benar satu periode dan ilmunya level itu hanya Yahya dan Isa. Karena kita tahu Nabi Yahya punya status ya Yahya punya kitabah huwa wa atairu hukma sofiyah, masih kecil sudah pintar. Isa juga sama, wa yukallimun nasa bil mahdi bahkan. Ini sambil ngetes anak-anak katanya ada yang masuk karena jalur hafid. Itu kalau tak tes gak lulus tak keluar. Karena kadang yang salah yang ngetes gak apa-apa. Gak usah dites pakai hadis satu musliman satu baik UKM-nya orang jadi sudah tenang saja akan sadis gak baik. Kalau yang ada di Isa ini pengalaman bagi kita di akhir zaman sudah mudah seperti orang fasik banyak mungkin malah mayoritas. Nabi Isa ketika singgah di satu perkampungan itu ditanyanya gini, ini satu keluarga Isa dan Yahya kira-kira misanan kalau dalam bahasa Jawa, karena Isa itu dirawat bapaknya Yahya itu bin Zakaria.
Ayat Sirona, orang-orang yang buruk rumahnya mana? Tapi ayo kita, Aina dia, orang-orang rumahnya mana? Sama-sama aja, lama-lama terus tanya Nabi Yahya, kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang yang buruk, orang fasik? Nabi Isa juga balik jawab, kenapa kamu tanya orang-orang baik? Ya enak, nginep di rumahnya orang baik itu enak, tidak banyak kriminal, maunya enak. Kata Isa, anak Tobikun, anak Nabi Yuda Wilmah. Saya ini Nabi itu ibarat mengobati yang sakit. Kalau kamu peneliti ilmu medis, cari yang banyak endemik penyakit apa cari desa yang sehat? Kalau kamu penelitian, cari desa yang tidak sehat. Tinggal latihan ilmu apa? Kedokteran. Pak Marir atau Pak Mati, tapi kan tetap nyari yang tidak sehat. Ya sama, kata bapak saya dulu, ya itu bengkel. Jadi kalau nggak siap berteman orang fasik ya nggak usah jadi. Jadi sekarang orang itu anti ilmu. Jadi berteman orang fasik dicapuin fasik. Ya kacau. Kalau mau jadi bengkel ya mobil besar. Kalau mobil baik ngapain masuk bengkel? Kalau orang soleh ngapain digandeng? Ini sudah soleh, sudah sendiri. Itu dulu biasa antara Nabi dan Nabi siapa? Kan enggak. Sekarang kalau video itu beda. Ya karena ngajinya yang tinggi semangatnya. Itu tidak baik dalam Islam. Makanya kita harus ngaji yang banyak sebanyak-banyaknya. Karena dulu para Nabi dia beda-beda. Nabi Nuh untuk orang kafir itu problem sehingga berdoa Rabbil tadar ala ardi minal kafirina. Nabi Ibrahim juga melihat orang kafir itu tantangan lahan dakwah. Maka beliau ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Relax saja. Itu sama-sama Nabi besar dan sama-sama ulul azmi. Makanya di dunia kiai banyak kiai yang nekuni ngadain orang. Asal kamu soleh. Karena soleh ini yang mudah. Ya soleh itu kan pembeda betul. Kalau ada orang soleh sedekah sama orang cantik kan masuk sedekah betul. Kalau orang fasik kan memang pesen jasanya tahu ada tahu. Tapi yang penting kalau orang soleh kalau sedekah ya sedekah saja. Tapi kalau orang fasik kan sedekah karuan. Kalau orang lain pokoknya benar terus. Karena memang motifnya benar. Nah, ini yang dimaksud inamal amal. Amal itu tergantung. Ya tadi misalnya ada orang soleh berteman orang-orang fasik. Banyak orang jadi wali itu karena berteman orang fasik. Dulu ada wali yang senangannya di Arab, tapi sekarang agak mungkin. Kalau kan sekarang kan mahal. Dulu itu kan ada satu kampung dikirimnya Arab paling sekitar 2 minggu sekali. Dibeli sama satu orang. Setelah dibeli di dua, sehingga satu kampung situ nggak ada yang mampu. Maka pengirimnya janggal, ini tak kirimnya Arab udah ada yang mampu. Ternyata dengan soleh beli dibuang. Kalau sekarang kan semua ini pemakai pengedar. Tapi dulu ada polisi BNN, jadi ini kali ini nggak ditangkap. Sampai segitunya kan dulu. Saking ingin kampungnya selamat dari apa? Narkoba. Kalau sekarang beli nggak cukup uangnya karena produksi orang narkoba. Cuma saya cerita, jadi dulu ada 2 ulama diikuti itu ada 2 pandangan. Seperti saya misalnya di UI, saya sering ditanya, Gus, Islam terstruktural sama yang kultural kayak gimana? Struktural itu bagus kayak di UI, di Kemenagri. Tapi tidak bagusnya begini, masa mendapat ilmu Islam dulu kuliah dulu baru diajarin oleh dosen yang berlisensi dari Al-Azhar. Kalau nggak ada kiai kayak saya di kampung-kampung lalu, mbah-mbah yang tua itu harus kuliah dulu baru dapat ajaran Islam. Makanya saya tidak suka gelar saya. Kalau yang papa ada gelar diteruskan saja. Tapi kalau nanti tanya Allah, Pak On, orang belajar hukum harus kuliah dulu baru tahu hukum. Kalau belajar Islam ya kuliah dulu baru tahu. Itu bisa satu yang bisa bodoh semua. Kuliah dulu. Maka dulu iya enggak gelarnya enggak jelas gelarnya, tapi jelas nasibnya. Jadi saya suka gelar itu sengaja. Kalau mau ya insya Allah bisa. Saya tidak potongan gelarnya. Jadi yang biasa saja dulu itu begitu. Jadi perbedaan pandangan itu dia. Karena di luar masalah usuliyah yang pokok-pokok itu pasti cara pandang ulama itu beda. Satu ya memang manusia didetik beda. Memang manhaj itu penting sampai ada ayat wala tasawwurina sabarum dibatilah fadatil. Andai kan manusia tidak saling gesekan dalam pendapat, maka malah bumi ini rusak.
pikirannya tuh yang lain ya dari dalam, jangan dari luar. Tapi ulama yang nggak PNS pikirannya gitu. Masa mau ngaji saja daftar dulu, mau ngaji ya ngaji aja. Itu yang. Ya coba kalau lembaga sosial itu misalnya Kementerian Sosial itu bagus, sudah bagus. Tapi masa orang minta tolong, istrinya mau melahirkan, ngurus dulu di RT RW. Tapi kalau kita menciptakan masyarakat yang baik kan cukup ditolong tetangga, nggak ditolong keluar. Justru kebaikan yang non struktural ini meluas di mana-mana. Makanya saya sering bilang orang itikaf di masjid ya bagus, itikaf di perapatan ya. Ya betul. Kalau ada kecelakaan itu yang nomor pertama orang yang di masjid atau yang di perapatan? Itu instar gratis. Jadi Allah bikin masalah. Lo yang keliru kan paling goda-goda perempuan itu. Sebenarnya kalau dia soleh itu bagus. Itikaf di perapatan, niatnya SMP jadi pintar apa? Gratis. Relawan. Coba orang tersesat itu utang jasanya sama yang di masjid atau yang di jalan? Jalan. Di jalan. Orang kecelakaan utang jasanya sama yang di jalan atau yang di masjid? Jalan. Makanya biasa saja, tidak bisa sok benar sendiri biasa. Saya kiai aja sama Pak On biasa. Pak On dokter boleh dulu kenal saya biasa saja. Saya kiai. Karena kebaikan itu kita dermakan, kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Tidak perlu pengakuan. Itu penting sekali. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi ada magia, ada magia. Magia itu menunjukkan bahwa Islam itu berjalan secara tadrijan setahap. Ada lama sekali sholat itu dulu hanya 2 rakaat. Lama-lama sekarang jadi berapa? 17 rakaat. Bulannya 2 rakaat. Tapi panjangnya harus menghabiskan waktu 2/3 malam. Pernah Nabi sholat hanya separuh malam saja disalahkan. Harus apa? Mobil laila illa qalila. Semalam harus full kecuali sedikit. Jadi sedikitnya untuk tidurnya sedikit. Nisfahu awinkus minhu qalila. Minimal qiyamul lail separuh malam. Apa masih enggak lima? Auzid alaihi atau lebih dari itu, di 2 rakaat. Semalam apa? Suntuk. Sekarang enggak, 20 rakaat cukup 8 menit. Kalau anak muda itu mikir, ramai NU apa Muhammad? 8 tapi lama. Kalau NU cepat tapi 20. Itu enggak perlu dalil-dalilan, pokoknya multi hati ya. Dulu itu 2 rakaat menghabiskan waktu 1 malam. Auzid alaihi wa rattilil Quran Tartila. Terus dinasar menjadi sholat seperti ini. Ya, ada perjalanan. Dulu setiap orang megang gedang goreng itu wajib wudu. Ada hadisnya al-wudu mimma massadunnar, kalau kena api harus wudu. Karena api itu simbol setan. Jika yang megang api berarti sudah terkontaminasi oleh setan. Untuk netralisir itu wudu. Terus dinasah sama bahasa wudu mimma massadunnar. Ada periode. Dulu hubungan suami istri kalau tidak sampai keluar mani itu nggak wajib mandi. Pernah kan ada sahabat dipanggil Nabi pas hubungan suami istri itu lari. Jika lari ditanya, kenapa kamu lari? Saya ini baru gak suci, maka gak siap ketemu engkau ya Rasulullah. Kenapa? Saya hubungan suami istri tapi gak inzal. Nabi ngintikan innamal ma'nal ma'. Orang wajib mandi itu kalau sampai keluar mani atau inzal dalam bahasa kita. Setelah itu dinasah lagi. Asal hubungan suami istri, inzal apa enggak inzal, orgasme atau enggak, tetap apa? Wajib. Jadi ada nasah mansuh. Nasah mansuh itu penting dalam sebuah peradaban. Mana sahmin ayatin al-musia nanti bi khairi minha. Kenapa nasah mansuh penting? Karena logikanya gampang. Ketika anak kita kecil tentu kita wajib menafkahi dia. Setelah dia kuat kita yang lemah, anaknya wajib menafkahi orang. Jadi nasah mansuh itu menurut para ulama hukum yang normal dalam tahapan hidup. Jadi gak ada yang aneh. Bukan nasah mansuh itu Allah bikin hukum terus mengevaluasi terus dirubah. Ya tidak bisa, Allah kan maha tahu, masa evaluasi itu saja. Memang Allah tahu, memang tahapan manusia akan seperti itu. Tahapan manusia akan Allah tahu betul kalau agama baru ini langsung anti Yahudi ya. Sehingga orang Islam disuruh ada Baitul Maqdis karena agama tertua adalah Yahudi. Allah juga sangat tahu orang Yahudi pasti menjadikan itu menjadi alasan kumul-kumul. Delok Muhammad gayanya tentang agama Yahudi, tapi kiblatnya ikut kita. Lagi-lagi Muhammad itu nggak tahu apa, makanya ngikuti kita. Terus Allah merubah kiblat jadi ke Ka'bah. Setelah ke Ka'bah dibully lagi sama orang Yahudi. Muhammad itu kangen keluarganya. Karena dia di perantauan di Medina, maka menghadap
berkelangenan sama keluarga. Bersama Allah dijawab. Justru kiblat tertua adalah kiblat yang ada di Ka'bah. Itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kemudian orang Yahudi bilang gini, enggak ya tua Baitul Maqdis. Dan ditanya sama Allah lewat Rasulullah. Yang kamu ikuti itu Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim senior Nabi Musa. Dan Ibrahim ada bukti sejarah hidup di Mekah. Makanya Allah menjelaskan fi ayatum bayyinatum maqamul Ibrahim. Bukti Ka'bah tua adalah ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Berarti Ka'bah sama Baitul Maqdis tua. Sampai seperti itu dulu dia ada kebenaran. Ya bertahan. Jadi makom di situ bukan makom kuburan nggak dalam bahasa Indonesia itu. Paham ya, makom Ibrahim itu apa? Itu yang dipakai kebijakan apa? Nah, jadi ini jelas. Jadi bertahan. Karena Allah tahu kalau langsung masuk ke Ka'bah, dikira Nabi itu nggak mengenali agama-agama sama yang lain. Maka Nabi Baitul Maqdis dianggap untuk pengakuan agama-agama samawi. Tapi setelah menghadap situ, apa yang tahu suatu saat pasti dilahirkan orang itu. Akhirnya disuruh masuk Ka'bah. Ketika Ka'bah dipertanyakan, mana Ka'bah sama Baitul Maqdis? Allah menjelaskan apa? Tua Ka'bah. Buktinya apa? Iya ya. Bayyinatum maqamul Ibrahim. Jadi Allah itu tahu semua yang terjadi. Makanya sebagian ulama punya riwayat tasallaku bi akhlaqillah. Kalau sudah tahu mau terjadi ya kamu berakhlak kayak akhlaknya Allah. Kalau orang sekarang kan punya ilmu tapi ketika terjadi tidak siap. Misalnya seorang suami tahu kalau istrinya kurang nafkah itu butuh. Ternyata butuh betul. Itu suaminya enggak siap. Harusnya senang. Ternyata ilmu saya benar. Tapi ini enggak satu ilmu terbukti benarnya tapi kamu enggak. Jadi harusnya senang saja. Alhamdulillah ya Allah, teori ilmu saya. Kamu udah alim, udah dokter di masyarakat disepelekan. Kamu kan tahu di mana-mana orang nggak suka sekali disepelekan. Terus dokter disepelekan. Alhamdulillah. Memang betul Gusti kalau nggak siapa-siapa ya. Pejabat ya tahu semua. Kalau sudah ada pejabat pasti dibiarin sama orang. Harusnya siap kan? Tahu kan itu. Nanti benar-benar dibiarin ya Alhamdulillah. Itu saya. Benar. Teori saya. Tapi manusia itu lucu. Teori ilmunya benar nggak? Nggak siap. Itu bahaya. Makanya banyak orang bisa ilmu yang benar, tapi dia tidak siap. Itu beda dengan tradisi Islam. Orang harus meyakini sesuatu yang benar. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang luar biasa. Kita semua rata-rata madzhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, manusia itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Maka biasa saja. Kalau ada yang nggak suka, alhamdulillah. Malah atau utang gue atau nilai mobil gue, nanti seneng malah repot. Nilai barang. Masyhur maka Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Orang yang berbuat baik sama kamu pasti mengikat kamu. Kayak ini gara-gara saya baik sama Pak On, kemudian saya harus mau. Coba ya Bu saya, tidak ganggu saya seperti ini ganggu saya. Jadi Imam Syafi'i itu coba, kamu pernah nggak diutangi tonggo yang benci kamu? Nggak pernah. Pernah dipinjemin mobil tonggo yang benci kamu? Nggak pernah. Sehingga bikin rahmat itu kedua sisi. Punya teman yang enak buat teman, punya musuh ya enak gak ganggu. Pernah Syafi'i itu jangan sama orang tua. Setelah orang itu pulang dibisikin sama pemiliknya. Orang itu luar jelek-jelekin kamu ya Imam Syafi'i. Di depan kamu saja kelihatan baik. Kata Imam Syafi'i alhamdulillah. Kamu di luar dijelekin kok alhamdulillah. Berarti sawi bawa di depan saya berani. Jadi orang nggak kayak orang sekarang. Ya makanya ini masih jadi sesinya nanti 3 pokoknya ini Mahdi Ahmad Dania, nanti kedua insya Allah Nasa Mansur, terus ketiga Alif Rodu Biumillah Dilah khususis. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.